Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat kami sampaikan kepada dosen pengampu yaitu Ibu Maisyarah, dan saya di sini akan mengerjakan tugas UTS Hadis Ahkam yang berjudul dengan hak dan kewajiban suami dan istri. Perkawinan merupakan bagian dari ajaran syariat Islam yang bertujuan menjaga, memelihara, dan melestarikan keturunan. Dengan perkawinan, seorang laki-laki dan perempuan bisa hidup berdampingan, menjalin hubungan suami istri, dan bersatu dalam sebuah ikatan keluarga secara aman. Perkawinan adalah sarana agama yang mengatur pola hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mencurahkan kasih sayang di antara mereka dan bersama-sama meraih keberkahan. Antara suami istri harus bisa saling memahami dan menjaga hak dan kewajibannya masing-masing secara adil dan seimbang, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylata syiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang artinya dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagianmu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Dari ayat tersebut bahwa pola hubungan yang dikehendaki adalah hubungan saling membutuhkan antara satu pihak suami dengan pihak lainnya istri. Antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati, dijaga dengan sepenuh hati demi terwujudnya cita-cita perkawinan, yaitu kehidupan bersama suami istri yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh ketenangan dan kasih sayang, baik di dunia maupun nanti di akhirat. 1. Hak dan kewajiban suami istri. 1. Pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam undang-undang. Dalam konteks Indonesia, suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UUP 1974 dan aturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian, maka segala konsekuensi hukum yang terjadi akibat perkawinan hubungan suami istri, baik itu yang menyangkut soal hak dan juga kewajiban, berlaku efektif setelah dipenuhinya unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Perpaduan yang dirumuskan dalam pasal-pasal perundang-undangan perkawinan sebagaimana tersebut memiliki dua konsekuensi logis, yaitu positif dan negatif. Contoh positif, dengan adanya ketentuan tersebut akan menjadikan perkawinan tetap sebagai bagian dari proses pemenuhan kewajiban menjalankan ajaran agama bagi masing-masing penganutnya, dan di situ sisi negara memiliki kesempatan hak untuk mengaturnya dalam bingkai kepentingan kebangsaan. Contoh sisi negatif, pengaturan negara atas perkawinan juga bisa dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap persoalan keagamaan, karena perkawinan diyakini sebagai bentuk ajaran agama yang bernilai ibadah sehingga tidak ada hubungannya dengan negara. Konsep relasi suami istri dalam perkawinan Islam. Perkawinan adalah merupakan cara aturan hukum yang mengatur manusia untuk terhindar dari perbuatan zina yang diharamkan agama. Dengan perkawinan, hubungan badaniyah antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi boleh, halal dilakukan. Dalam ajaran Islam, perkawinan dilakukan sekali seumur hidup untuk membina kasih sayang, mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana yang tergandung dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi,
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Dan diantaranya tanda-tanda kekuasaan ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Untuk mewujudkan kehidupan suami istri sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut, maka baik itu suami ataupun istri harus bisa memerankan fungsi dan tugasnya masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab. Antara suami istri harus bisa saling bekerja sama secara kompak dan berkesinambungan, saling pengertian antara satu dengan yang lain, dan bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga akan tercipta suasana rumah tangga yang aman, damai, dan sejahtera. 3. Hak dan kewajiban suami istri. Disebutkan dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI bahwa hak memiliki arti sebagai milik dan kepunyaan, sedangkan kewajiban memiliki arti sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang telah diterima dari orang lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan terhadap seseorang terhadap yang lain. Tentang keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang sebagaimana berikut berbunyi, walahunna mithlu alladhi alaihinna bil mahrufi walilrajali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Berdasarkan pada keterangan ayat tersebut di atas, istri dan juga suami mempunyai hak yang setara dan seimbang dengan kewajibannya sesuai peran dan posisinya masing-masing. Seorang istri wajib menunaikan segala kewajiban kepada suami, dan begitu pula suami harus bisa melaksanakan kewajibannya kepada istrinya. Hak istri atas suami. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perkawinan merupakan sarana agama untuk menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak terjerumus dalam perzinahan. 1. Hak mendapatkan mahar. Kewajibannya adalah taat dan patuh kepada suami. Kedua, hak istri. Hak mendapatkan perlakuan yang ma'ruf dari suami. Dan kewajiban istri adalah mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, dijaga nama baik oleh si suami dan lain-lain. Yang keempat, kewajibannya adalah menghormati keluarga suami dan lain-lain. Yang kelima, hak mendapatkan nafkah dari seorang istri. Hak mendapatkan nafkah. Kewajiban seorang istri terhadap suaminya adalah menghormati keluarga suami dan lain-lain. Seorang perempuan yang disahkan sebagai istri berhak untuk mendapatkan mahar dari suami, dan suami wajib memberikannya untuk istrinya. Hal ini dengan Quran surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan
فإن تبنا لكم عن سائر منه نفسا فكلوه هنيئا مريا. Artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan jika kemudian mereka wanita menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati. Maka makanlah, ambillah sebagai pemberian yang sedap dan baik akibatnya. Sedangkan kebutuhan non-material yang merupakan tanggung jawab suami terhadap istri antara lain yaitu 1. Digauli dengan cara yang baik atau ma'ruf, yaitu bahwa suami dalam melakukan hubungan badaniah harus mempertimbangkan aspek keadaan kondisi istri. Suami tidak boleh memperlakukan istrinya secara kasar sewenang-wenang berdasarkan kemauan sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan istri. Kedua, menjaga keselamatan, keamanan, dan menghindari istri dari segala sesuatu yang membahayakan jiwanya, termasuk dari kemungkinan terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Hak suami atas istri. Kewajiban istri terhadap suami merupakan hak yang harus dipenuhi oleh istri, yaitu 1. Kepatuhan. Seorang suami berhak atas kepatuhan istri, yaitu di mana seorang istri wajib mentaati suaminya. Kedua, menjaga diri. Seorang istri berkewajiban menjaga diri, harta, dan keluarganya saat suami tidak sedang berada di rumah. Hal-hal teknis seperti misalnya menerima tamu laki-laki dalam kondisi sendirian mesti dihindari oleh istri karena akan menimbulkan fitnah dan prasangka yang tidak baik. 3. Hak bersama. Hak bersama suami istri adalah hak yang melekat pada kedua belah pihak yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, intervensi dari pihak manapun. Menurut Syed Sabiq, hak bersama antara suami istri meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Menikmati hubungan seksual. Hubungan seksual yang terjadi antara suami istri adalah merupakan hubungan timbal balik yang harus dilakukan bersama-sama dengan penuh perasaan dan kerelaan atas dasar kasih sayang yang tulus. 2. Antara suami dan istri sama-sama dilarang melakukan pernikahan dalam jalur keturunan. Artinya seorang istri haram dinikahi oleh ayah dari suaminya, kakeknya, anak-anaknya, dan cucu-cucunya. 3. Menasabkan anak keturunan pada suami yang sah, baik dalam kondisi masih berhubungan suami istri atau setelah perceraian. Nasab anak akibat hubungan perkawinan yang sah tetap melekat pada suami sebagai ayah yang sah. 4. Baik suami ataupun istri wajib memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga memunculkan kemesraan antara keduanya. 5. Hak mendapatkan warisan, yaitu bahwa suami ataupun istri berhak mendapatkan warisan jika salah satu keduanya meninggal dunia. Baik suami atau istri akan mendapatkan hak warisan tanpa penghalang. Sebagai sebuah kesia-siaan asy-syar'i bahkan kembali menyebut hadis tentang istri, yaitu hak seorang wanita atas suaminya, yakni memberi makan kepadanya apabila dia makan, memberi pakaian apabila ia berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekan, dan tidak boleh mendiamkan kecuali di dalam rumah. 2. Telah tentang kewajiban istri yang menjadi hak suami. Sebagaimana kewajiban suami yang harus dilakukan untuk memenuhi hak-hak istri, maka istri pun memiliki kewajiban-kewajiban sebagai pemenuhan atas hak-hak suami. Di antara kewajiban-kewajiban istri yang menjadi hak suami itu adalah bahwa istri harus ditaat kepada suami dalam semua hal yang dilarang agama, melakukan semua perintah suami termasuk tidak boleh berpuasa sunnah tanpa izin suami, keluar rumah tanpa izin, dan menjauhi semua perkara yang dibenci oleh suami. Secara lebih jelas, hak-hak suami yang kewajiban istri ini seperti yang diungkapkan oleh Asy-Syar'i dalam kitab Daul Al-Misbah fi Bayan Ahkam An-Nikah sebagaimana berikut. Hak-hak yang menjadi kewajiban seorang istri itu banyak. Di antaranya seorang istri wajib mentaati suami kecuali dalam hal-hal yang dilarang agama. Istri tidak boleh puasa tanpa izin suami, tidak boleh keluar rumah tanpa izin dan ridho suami. Istri wajib mencari keridhaan suami dan berusaha sebisa mungkin untuk menjauhi perkara yang dibenci suaminya. Kesimpulannya,
Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diambil kesimpulan. Pertama, relasi antara hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menimbulkan hak dan kewajiban yang setara antara keduanya, yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama antara keduanya. Kedua penafsiran ayat ahkam dengan relevansinya terhadap hadis ahkam tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dibagi menjadi kewajiban suami yang menjadi hak istri yang dinyatakan dalam Al-Quran bahwa suami harus memberi nafkah, istri memperlakukan istri dengan ma'ruf. Hal tersebut selaras dengan tafsir hadis asy-syar'i yang menyatakan bahwa suami mempunyai tanggung jawab penuh atas istri baik dalam nafkah maupun dalam perlakukan sehari-hari. Sedangkan kewajiban istri menjadi hak suami adalah bahwa istri wajib menjaga segala sesuatu yang berkenan dengan milik suami. Hal ini berkesesuaian dengan hadis-hadis yang menyatakan tentang kewajiban istri sebagai hak suami, yaitu kewajiban istri meminta izin suami saat berada di dalam rumah, di luar rumah, dan di dalam memanfaatkan dan menggunakan harta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam mengerjakan tugas UTS hadis ahkam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit lebih kali. Lebih. Siapa sih, Mak?